Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang beragama lain saya ucapkan selamat pagi, siang, dan malam. Kita bertemu lagi di Mapel Matematika Wajib kelas 11. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, hendaklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita masih di Mapel Matematika Wajib ya. Tetapi kali ini pembahasannya di bab baru, yaitu bab transformasi. Bab transformasi ini sebetulnya di sekolah dasar sudah dipelajari, tapi yang ada di sekolah dasar kan cuma mungkin hanya hasil pencerminan dari bangun ini seperti apa atau seperti apa gitu ya. Tapi kalau di tingkat SMA ini kita belajar yang lebih mendalam lagi. Di transformasi yang ada di tingkat SMA ini ya, yang kita pelajari di sini ada translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, dan komposisi transformasi. Translasi itu artinya pergeseran, refleksi pencerminan, rotasi perputaran, dilatasi perkalian. Pada pembelajaran hari ini yang kita pelajari ini ada dua ya, di translasi dan refleksi. Translasi itu pergeseran, bentuk translasi atau pergeseran ya. Translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Translasi dinyatakan oleh T sama dengan, ini namanya kolom vektor kolom ya. AB dengan A ini menyatakan jarak dan arah pergeseran secara horizontal pada sumbu X, dan B menyatakan jarak dan arah vertikal pada sumbu Y. Jika titik P, X, Y ditranslasikan oleh T sama dengan A vektor kolom AB, maka diperoleh bayangan titik P aksen, X aksen, Y aksen, atau P aksen X tambah A, Y ditambah B. Ya, di sini ya lebih mudahnya seperti ini skemanya. P, X, Y ditranslasikan oleh T dengan vektor kolom AB menghasilkan suatu bayangan P aksen, X aksen, B aksen. Ini kalau dengan skema. Kalau dengan matriks seperti ini, X aksen, Y aksen sama dengan X, Y tambah A, B sama dengan X tambah A, Y tambah B. Di sini akan diperoleh hubungan bahwa apa? X aksen itu akan sama dengan X tambah A, kalau Y aksen ini sama dengan Y ditambah B. Dari sini ya, X aksen ini akan sama dengan X tambah A, kalau Y aksen ini sama dengan Y ditambah B. X aksen ini sama dengan X ditambah A, kalau yang Y aksen ini sama dengan berapa? Y ditambah B ya. Tanda petik ini baca aksen. Gambarnya seperti ini, misalkan ada titik P, X, Y ditranslasikan oleh T dengan vektor kolom AB. Nah, A-nya ini jarak mendatar ya, yang ini. Nah, ini jarak A, kalau ini B ya, ke atas ini B. Sehingga titiknya apa? P aksen sama dengan ini X tambah A, Y tambah B. Lanjut. Contoh soal, titik A negatif 2,5 ditranslasikan oleh T sama dengan vektor kolom 32. Tentukan koordinat bayangan titik A. Penyelesaiannya ya, di sini kita menggunakan matriks ya. Misalkan menggunakan skema juga boleh.
X aksen, Y aksen sama dengan, nah titik X nya ini di titik awalnya mana? Negatif 2, 5 ya, titik sini negatif 2, 5 ditambah dengan apa? Dari translasinya 3, 2, sehingga kita itu sudah negatif 2 tambah 3, 1, 5 ditambah 2, 7 ya. Jadi koordinat bayangan titik A yang diperoleh adalah A aksen ini 1,7 lah, ini X aksen 1, Y aksen 7 ya. Kalau dengan skema seperti ini ya, ada titik A berapa itu? Negatif 2,5 ditranslasikan oleh T sama dengan 3, 2 akan menghasilkan suatu bayangan A aksen ini negatif 2 tambah 3 berapa? 1,5 tambah 2, 7 ya. Jadi koordinat bayangan titik A nya adalah A aksen 1,7. Contoh soal yang kedua, tentukan bayangan garis Y sama dengan 3X tambah 5 oleh translasi T sama dengan 4 negatif 1. Penyelesaiannya ya seperti yang tadi, kita gunakan matriks X aksen, Y aksen sama dengan X Y ditambah 4 negatif 1 akan menghasilkan suatu hasil yang berbentuk matriks X tambah 4 Y kurangi 1. Nah, di sini X aksen akan sama dengan X tambah 4, Y aksen sama dengan Y kurangi 1. Di sini kita butuhkan X ya, variabel X bukan X aksen. Jadi kalau di sini X aksen sama dengan X tambah 4, maka akan diperoleh X-nya sama dengan X aksen kurangi 4 ya. Semulanya di sini positif, karena kita butuhnya X akan menghasilkan negatif 4, sehingga X-nya itu sama dengan X aksen dikurangi 4. Kemudian yang kedua, Y aksen sama dengan Y kurangi 1 lah di sini ya. Y aksen sama dengan Y dikurangi 1. Jadi kalau kita butuhkan Y-nya saja, Y sama dengan Y aksen ditambah 1. Karena apa? Kalau di sini positif 1, karena semulanya ini negatif 1, yang kita butuhkan Y otomatis kan negatif 1 pindah ruas. Yang semula negatif akan menjadi positif. Dimana di sini akan diperoleh perumpamaan ya. X sama dengan X aksen kurang 4 ini kita umpamakan persamaan 1. Y sama dengan Y aksen tambah 1 ini kita umpamakan sebagai persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 ini akan disubstitusikan ke persamaan yang semula, yaitu ini Y sama dengan 3X tambah 5 ya. Sehingga akan diperoleh ini, ganti Y-nya diganti ini Y aksen tambah 1 ya. Tulis nah, Y aksen tambah 1 sama dengan 3X. Nah, X-nya diganti X aksen kurangi 4. Nah, X aksen kurangi 4 ditambah 5. Nah, kemudian kita jabarkan Y aksen tambah 1 sama dengan ini 3 kali X aksen, 3X aksen dikurangi 3 kali 4, 12 ditambah 5. Sehingga kalau Y aksennya saja sama dengan ini 3X aksen kurangi 8. Nah, kurangi 8 ini diperoleh dari apa ini? Negatif 12 tambah 5 berapa? Negatif 7. Kemudian di sini ada positif 1, kalau pindah ruas menjadi negatif 1. Sehingga di sini yang semula negatif 7 tambah negatif 7 dikurangi negatif 1 akan menghasilkan negatif 8. Nah, jadi Y aksennya ini sama dengan 3X aksen dikurangi 8. Kemudian jadi bayangannya adalah Y sama dengan 3X dikurangi 8 ya. Di sini X aksennya dihilangkan ya. Y sehingga menjadi Y sama dengan 3X dikurangi 8. Paham ya? Lanjut. Tentukan kolom vektor yang mendeskripsikan translasi dari A ke B dan dari A ke C pada gambar berikut. Nah, yang pertama dulu ya, translasi dari A ke B. Tulis A ke B
dari A ke B, A ke B. Translasinya T ya. Apa ini? Nah, ya di sini. X-nya dulu kolom mendatar. Lah, titiknya kan sini. Nah, sini. Lebih mudahnya ya. Bergeser kemana? Ke arah kanan. Satu, lihat kotaknya. Satu, titik sini dari titik sini dulu. 1, 2, 3 ya, sampai sini ya, sampai 3. Nah, 3. Nah, kemudian Y-nya ini yang ke atas. Berapa ke atasnya ini? Mana? Nah, sini ya. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah berarti 3, 6. Nah, ya. Maaf ya, memang kalau tulisan saya itu jelek. Ya. Ini dari A ke B, translasinya akan didapatkan 3 dengan vektor kolom 3, 6 ya. Ke arah kanan ya, X sebanyak 3. Kemudian ke atas ini yang Y-nya sebanyak 6. 1, 2, 3. Y-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dari titik sini dihitung ya. Ini ke sini. Ya, ini ke sini. Coba hitung lagi, akan 3, 6. 1, 2, 3 ya. Benar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kolom vektor translasinya itu T sama dengan 3, 6. Ini dari A ke B. Kalau gini ya, maaf ya. Ini A ke C bukan A ke B. Saya tidak konsen tadi, maaf ya. Ini A ke C. Nah, kalau A ke B, A ke B, berarti ini ke arah kiri ya. Nah, ini kan ke arah kanan tadi kan kuncinya. Kalau ke B-nya ini ke arah kiri. Kalau ke arah kiri berarti apa? Yang A-nya ini nanti tandanya negatif. Titik sini ya, ke titik sini ya. Lihatlah. Pokoknya dilihat titik-titik yang ada, titik sudut yang ada pada bangun tersebut berapa? Ke B. Nah, kalau ke sini berarti titiknya ini juga ke sini. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sebanyak 6. Berarti negatif 6 karena ke arah kiri. Kemudian Y-nya berapa? 0. Karena apa? Di sini kan lurus, tidak ada pergeseran sama sekali ya, dari ke atas atau ke bawah. Berarti 0. Nah, jadi ini kalau A ke C-nya ini translasinya dengan T-nya vektor kolomnya itu 3, 6. Kalau ke A ke B ini vektor kolomnya, kolom vektornya negatif 6, 0. Lanjut. Ini masuk ke refleksi pencerminan. Bentuk refleksi. Refleksi ini pencerminan ya, di SD sudah dipelajari. Pasti kalian tidak akan asing dengan pencerminan karena setiap hari kita melakukan aktivitas dengan cermin.
Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan titik-titik menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Nah, di sini ada yang mengatakan dengan sumbu simetri. Sumbu simetri. Atau ada yang mengatakan garis pencerminan, tapi itu sama saja ya. Tapi di sini kita katakan sebagai sumbu simetri. Sumbu simetri itu yang mana? Yang ini ya. Sumbu simetri yang ini. Misalkan gambarnya seperti gini ya, ada bangun ABC dengan sumbu simetri ya. Sumbu simetri ini adalah garis pencerminannya ya. Kemudian akan menghasilkan suatu bayangan ini. Pada pencerminan, jarak titik pada bangun bayangan ke sumbu simetri ini adalah sama dengan jarak titik pada bangun semula ke sumbu simetri. Lah, ini jaraknya sama. Jarak C ke C aksen ini sama. Jarak A ke A aksen ini juga sama. Jarak B ke B aksen juga sama. Kalau gambarnya ini, kalau garis pencerminannya atau sumbu simetrinya ini secara vertikal, ini kan secara vertikal. Kalau secara horizontal seperti ini, ya, jaraknya akan sama. Dalam refleksi ini ya, ada banyak rumus-rumus. Nah, kalau refleksi kan banyak macamnya. Ada yang refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, sumbu Y sama dengan X, sumbu Y sama dengan negatif X, terhadap titik asal, terhadap garis X sama dengan H, terhadap garis Y sama dengan K ya. Ini banyak macamnya, silakan kalian pahami dan dihafalkan ini. Kalau terhadap sumbu X ya, di sini simbolnya MX, artinya apa? MX ini apa? Refleksi terhadap sumbu X. Kalau MY terhadap sumbu Y ya. MX mirror X. M ini mirror. Nah, di sini bayangan yang akan diperoleh bayangannya ya. Ingat-ingat, kalau P X, Y direfleksikan terhadap sumbu X akan menghasilkan suatu bayangan P aksen yang koordinatnya berapa? X, Y aksen ya. Kalau ada titik X, Y direfleksi terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan X, negatif Y. Kalau terhadap sumbu Y menghasilkan apa? Misalkan ada titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan suatu bayangan yang berkoordinat negatif X, Y ya. Ini titik semula, kemudian yang tengah ini MX, MY ini adalah refleksinya terhadap apa? Misalkan MX berarti terhadap sumbu X, yang ini akan menghasilkan bayangannya. Bayangannya apa? Begitu juga sampai bawah. Ini kalau skemanya. Kalau kita menggunakan cara menghitung menggunakan matriks, nah ini matriks yang digunakan. Kalau terhadap sumbu X, matriks yang digunakan yang seperti ini. Kalau terhadap sumbu Y ya seperti ini dan seterusnya ya. Silakan kalian pahami. Contoh soal, tentukan bayangan titik negatif 2,5 jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini kan penyelesaiannya menggunakan matriks. Sumbu Y di sini matriksnya apa? Sumbu Y matriksnya negatif 1, 0, 0, negatif 1, 0, 0, 1. Lah, sehingga gini. X aksen, Y aksen, masukkan matriks yang ada yang terhadap sumbu Y refleksinya negatif 1, 0, 0, 1, 1, kemudian dikalikan dengan ini X, Y sama dengan negatif 1, 0, 0, 1. X-nya tadi berapa? Negatif 2, 5. Nah, ini kemudian dikalikan ya, akan menghasilkan suatu hasil berapa? 25. 25 ini diperoleh berapa ini? Negatif 1 kali negatif 2 ditambah 0 kali 5. Hasilnya 2. Kemudian yang 5 ini diperoleh dari mana? 0 kali negatif 2 ditambah 1 kali 5 sehingga sama dengan 5. Ya. Sehingga apa? Jadi diperoleh bayangannya adalah 4,
Di sini kok 4,9, maaf ya, keliru ini, bukan 4,9 tapi apa? 25. Jadi bayangannya adalah 25. Kan tadi kalau skema, kalau misalkan pakai skema ya, negatif 2,5 direfleksikan terhadap sumbu Y, MY, kemudian tadi akan menghasilkan suatu bayangan ini, negatif X, Y. Negatif X, lah, negatif X, X-nya di sini negatif 2 kali negatif 2 akan menghasilkan positif ya, berarti 2. Jadi hasilnya 2,5. Ini akan tetap 2,5. Makanya ini yang tabel ini yang dihafalkan ya. Di LKS ini ada, silakan dihafalkan itu ya. Kemudian contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan bayangan garis Y sama dengan 2X kurangi 3 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Penyelesaiannya ya, di sini kita gunakan matriks dulu, boleh. X aksen Y aksen dikalikan apa? Matriksnya sama dengan matriks dari pencerminan garis Y sama dengan negatif X, ini 0 negatif 1, negatif 1 0 dikalikan XY sama dengan negatif Y negatif X. Nah, di sini akan diperoleh hubungan apa? X aksen ini sama dengan negatif Y ya. Ya, kalau Y aksen menghasilkan negatif X. Yang kita butuhkan hanya Y-nya saja, yang Y dan X. Karena X aksennya sama dengan negatif Y, maka Y-nya ini sama dengan negatif X aksen. Kalau Y aksennya sama dengan negatif X, maka X-nya sama dengan negatif Y aksen. Dari ini, sama yang tadi ya, ini dimisalkan persamaan 1, yang ini persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini disubstitusikan ke garis Y sama dengan 2X kurang 3 ya. Disubstitusikan terhadap garis semula, persamaan garis semula ya, Y sama dengan 2X dikurangi 3. Sehingga akan diperoleh apa? Dimasukkan Y-nya ini ganti negatif X aksen. Negatif X aksen sama dengan 2 X-nya ini ganti negatif Y aksen ya. Y-nya negatif Y aksen. Nah, di sini ada yang kurang negatif. Ya. Satu lagi di sini saja ya. Y-nya tadi di sini negatif X aksen. Negatif X aksen sama dengan 2 X-nya apa? Di sini negatif Y aksen sama, kemudian dikurangi 3. Sehingga negatif X aksen sama dengan negatif 2Y aksen dikurangi 3. Ya. Kita butuhkan yang positif saja. Ini kan negatif X aksen. Kalau tanpa positif, kalau hasilnya ingin positif, maka apa? Kedua ruas jika boleh dikalikan, boleh menggunakan apa? Ini kedua ruas dikalikan negatif 1 ya, boleh. Agar hasilnya di sini positif. Misalkan pindah ruas juga boleh ya. Silahkan mana saja. Sehingga akan diperoleh apa? X aksen sama dengan 2Y ditambah 3. Nah, X aksen sama dengan 2Y aksen ditambah 3. Jadi bayangannya apa? Aksennya dihilangkan sehingga diperoleh X sama dengan 2Y ditambah 3.
Kemudian contoh soal ini silakan dibaca sendiri ya. Silakan bisa di skip atau di screenshot atau yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Giat-giatlah untuk belajar ya, karena harus banyak-banyak belajar di materi ini, karena sebentar lagi kan sudah mau ujian semester ya, PAS, pas penilaian akhir semester. Jadi dia siapkan banyak-banyak belajar. Silakan video ini diputar berulang-ulang jika misalkan menyimak satu kali belum paham, karena kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang satu kali menonton saja sudah paham, ada yang membutuhkan berulang-ulang dalam menonton agar bisa paham ya. Sekian dari saya. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.